Konco History, berjumpa lagi di Orasi, obrolan sejarah masa kini. Konco History, hari ini cuaca Surabaya terpantau sangat cerah. Cocok untuk kegiatan outdoor, terutama olahraga lari, senam, bersepeda, dan olahraga lainnya. Nah, hari ini Orasi berada di lapangan sepak bola Universitas Negeri Surabaya Kampus Ketintang. Kira-kira tema orasi kali ini apa ya? Ya, betul sekali. Hari ini tema orasi mengenai sepak bola Indonesia. Jadi, hari ini orasi akan mengupas tuntas tentang sejarah sepak bola Indonesia. Tentunya dengan bintang tamu yang sangat istimewa, seorang penulis buku Tionghoa Surabaya dalam sepak bola. Halo, selamat pagi Pak Rojil. Selamat pagi, salam Salam olahraga. olahraga. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik hari ini dan terus semangat. Terus semangat. Kegiatannya apa Pak hari ini? Kalau Hari boleh ini tahu. tadi olahraga, lari-lari, ya untuk pemanasan kegiatan podcast kali ini. Luar biasa sekali ya. Sesuai ya dengan tema kita pada pagi hari ini. Pak Rojil, ini pasti Konco History sangat penasaran. Ya. Bagaimana asal-usul sebenarnya sepak bola di Indonesia itu sendiri? Kalau kita lihat ya, sepak bola di Indonesia itu tidak bisa kita lepaskan dari proses persilangan budaya. Kita tahu bahwasanya sepak bola modern itu terlahir di Inggris oleh FA yang kemudian dibawa melalui kolonialisme. Nah, sampailah kemudian kolonialisme yang terjadi di Eropa, kemudian dibawa oleh orang-orang Belanda, sepak bola modern itu sampai ke Indonesia. Waktu itu bernama Hindia Belanda. Memang kolonialisme itu sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Akan tetapi dalam proses interaksi masyarakat di daerah jajahan itu memunculkan berbagai macam persilangan budaya. Salah satunya yaitu sepak bola. Pertama kali sepak bola dimainkan oleh orang-orang kolonial dan kemudian orang-orang Bumiputra juga melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola. Oleh karena itu, sepak bola di Indonesia tidak bisa kita lepaskan dari proses terjadinya silang budaya pada saat era kolonial yang kemudian berkembang, permainan itu kemudian dimainkan oleh berbagai kalangan masyarakat yang ada di Hindia Belanda, baik orang Eropa, orang Vreemde Oosterlingen, saat itu orang Tionghoa, orang Arab, dan lainnya juga dilakukan oleh orang-orang Bumiputra di Hindia Belanda. Oleh karena itu, kalau kita lihat proses-proses kolonialisme itu memunculkan budaya-budaya yang bisa jadi muncul di era proses tersebut. Kalau bisa dibilang, apakah sepak bola ini juga termasuk ajang diplomasi begitu untuk Bumiputra ketika itu? Kalau kita lihat dari proses yang terjadi, sepak bola di Indonesia, di Hindia Belanda terutama, ini merupakan salah satu alat perjuangan. Kita tahu bahwasanya segregasi atau diskriminasi masyarakat itu terjadi. Terutama ketika ada pembedaan kelas masyarakat menjadi tiga. Eropa, Vreemde Oosterlingen, dan Inlander. Atau yang kemudian orang-orang Indonesia lebih suka menyebutnya sebagai Bumiputra. Nah, proses ini masuk juga ke ranah budaya dan olahraga, tidak hanya kehidupan sosial politik. Orang-orang Belanda merasa bahwasanya mereka yang paling hebat, termasuk juga di sepak bola. Oleh karena itu, orang-orang Bumiputra, orang-orang Vreemde Oosterlingen, Tionghoa, Arab ingin juga menunjukkan bahwasanya mereka juga bisa memainkan olahraga ini dengan baik. Nah, ketika orang-orang Belanda sangat diskriminatif, maka orang-orang Bumiputra ingin membentuk klub-klub atau perkumpulan-perkumpulan, BON dulu namanya. Diskriminasi itu
terasa begitu luar biasa ya di seluruh Hindia Belanda saat itu. Bahkan di bukunya Cindy Adams, Soekarno diceritakan dia ingin bergabung dengan semacam kayak ekskul sepak bola, itu ditolak karena dia berkulit coklat dan kemudian diejek tidak bersepatu. Sementara itu orang-orang Belanda menganggap dirinya hebat di sepak bola, orang-orang Bumiputra juga ingin menunjukkan. Sehingga terjadi perlawanan kultural sebagai alat perjuangan untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang Bumiputra, orang-orang Indonesia juga bisa memainkan olahraga yang populer saat itu di Hindia Belanda, dan mereka juga bisa bertanding. Mereka juga bisa mengalahkan orang-orang kolonial. Disinilah kemudian banyak klub-klub orang-orang Bumiputra yang merepresentasikan dari sebuah identitas spirit untuk melakukan perlawanan terhadap sepak bola Belanda. Artinya sepak bola di Hindia Belanda ini tidak bisa kita lepaskan dari pandangan politik di awal-awal kemunculan klub-klub atau bon-bon di seluruh Hindia Belanda, dan juga nanti berdirinya PSSI. Oke, baik. Berarti ini bisa diartikan juga ya Pak Rojil bahwa kita itu berjuang bukan hanya dengan alat apa itu kekerasan seperti itu ya, tapi juga bisa dengan olahraga ini. Artinya begitu waktu itu. Ya, sepak bola menjadi perlawanan kultural terhadap orang-orang Belanda. Kita tahu 7 klub pendiri PSSI ketika mereka melakukan kongres di Jogja dan kemudian mendirikan PSSI di tahun 1930, secara jelas bahwasanya sepak bola itu menjadi spirit untuk melakukan perjuangan. Bahkan dalam titik tertentu Suratin PSSI menginginkan vis-a-vis ya, berhadapan-hadapan dengan sepak bola Belanda. Nah, politik yang kemudian masuk ke dalam ranah sepak bola ini menjadi sebuah langkah bahwasanya ketika organisasi politik, ketika organisasi sosial masyarakat yang nuansanya politik saat itu di ban atau dilarang aktivitasnya secara mutlak oleh pemerintah kolonial Belanda, maka sepak bola ini menjadi salah satu wilayah yang digunakan sebagai alat perjuangan. Kita tahu PSSI adalah singkatan dari Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Saat itu sepak raga ya, belum sepak bola. Tahun 50 ketika Kongres Reinkarnasi baru diubah menjadi sepak bola. Nama Indonesia itu menjadi salah satu identitas nasional, bahwasanya orang-orang yang melakukan sepak bola juga turut untuk memperjuangkan Indonesia itu sendiri. Saat itu kan Indonesia belum ada. Indonesia hanya sekedar ide, gagasan yang baru dalam tanda kutip di awal abad ke-20 yang dikumandangkan oleh para tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Indonesia ini menjadi identitas bersama untuk diwujudkan. Sehingga ketika orang-orang datang, orang-orang bermain sepak bola, orang menonton sepak bola, pertandingan sepak bola diselenggarakan antara bon-bon yang ada di Hindia Belanda, baik milik orang Bumiputra melawan klub orang-orang Belanda, ini menunjukkan bahwasanya perlawanan itu masuk ke dalam wilayah olahraga. Oleh karena itu, kalau kita lihat PSSI adalah organisasi yang paling tua saat ini menggunakan nama Indonesia. Kalau kita lihat ya ada Partai Nasional Indonesia, PSI, Partai Sosialis Indonesia, kemudian
ada juga PKI, semuanya sudah tidak eksis saat ini, dan PSSI adalah organisasi tertua di Indonesia yang menggunakan nama Indonesia. Ini menunjukkan bahwasanya Indonesia menjadi tujuan politik yang diperjuangkan melalui ranah olahraga, yaitu sepak bola. Sangat menarik sekali ya ini. Kemudian ada momen-momen bersejarah tidak Pak Roger dalam sepak bola Indonesia yang paling berprestasi ketika itu? Kalau di era kolonial, PSSI pernah membuat kerjasama dengan NIVB. NIVB itu Nederland Indische Voetbalbond yang saat itu berubah nama menjadi NIVU, Netherlands Indie Football Unie. Di tahun 1938, PSSI dan NIVB NIVU melakukan perjanjian kerjasama, Gentleman's Agreement, yang di situ menunjukkan bahwasanya posisi antara PSSI yang notabene orang-orang Bumi Putra dan sepak bola Belanda, orang-orang kolonial NIVB NIVU itu setara. Jelas ada naskah perjanjian itu, bahwasanya kedua belah pihak adalah setara kedudukannya, yang kemudian sejajar untuk proses pembentukan sepak bola di Hindia Belanda, dan mereka mempersiapkan tim yang akan bertanding di Piala Dunia Prancis 1938. Meskipun pada akhirnya terjadi perselisihan antara PSSI Suratin dengan NIVU NIVB, kemudian menarik diri, dan yang berangkat adalah Dutch East Indies. Kenapa PSSI menarik diri? Karena nama yang akan bergabung atau bertanding di Piala Dunia tahun 38 itu Dutch East Indies. Sementara PSSI menginginkan yang berangkat ke sana adalah timnas Indonesia. Akhirnya perjanjian itu dibatalkan, Dutch East Indies tetap berangkat. Ada juga orang-orang Bumi Putra seperti Nawir, kemudian ada juga pemain Tionghoa Tan Sihan, kemudian Bing Mo Heng, itu juga turut dalam timnas 1938 di Prancis. Ini menjadi momen penting yang pada akhirnya saat ini tim Dutch East Indies direkognisi oleh FIFA sebagai tim Indonesia. Jadi Indonesia menjadi tim Asia Tenggara yang kemudian bergabung dengan dan lolos ke Piala Dunia tahun 1938. Itu salah satu momen penting bersejarah dalam proses perjalanan sepak bola Indonesia di era kolonial. Di Surabaya juga terjadi boikot sepak bola yang dilakukan oleh Lim Kun Hian dari PTI, Partai Tionghoa Indonesia, dan juga ada kelompok Arab yaitu Al Yaum. Saat itu SVB yang notabene adalah sepak bola dari kalangan orang-orang Belanda mengeluarkan statement rasis bahwasanya sepak bola SVB kejuaraan di Surabaya oleh Becker, salah satu redaktur koran The Orient, orang-orang wartawan kulit berwarna dilarang melakukan liputan atau melihat sepak bola kompetisi SVB di Surabaya. Kemudian direspon oleh Lim Kun Hian sebagai tokoh PTI, Partai Tionghoa Indonesia, dan juga ada tokoh Arab Al Yaum, kelompok Al Yaum. Di medianya menyatakan bahwasanya persatuan Indonesia. Kemudian Lim Kun Hian juga meneguhkan boikot saat itu, bahwasanya nasionalisme orang-orang Tionghoa itu tidak ke Belanda, tidak juga ke Tiongkok, tetapi nasionalisme Indonesia itu orang-orang Tionghoa harus ke Indonesia. Karena orang-orang Tionghoa lahir di sini, besar di sini, mencari makan di sini,
istilahnya itu buang air besar pun di sini begitu ya, dan mati pun di sini. Oleh karena itu Lim Kun Hian menganjurkan bahwasanya nasionalisme orang-orang Tionghoa itu ke Indonesia. Dan kemudian orang-orang Tionghoa dihimbau untuk melakukan perjuangan bersama tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Dan itu dilakukan saat boikot sepak bola di Surabaya 1932. Jadi sepak bola di Indonesia saat itu memiliki muatan politis sebagai alat perjuangan kultural, identifikasi, identitas, menguatkan keindonesiaan. Kalau untuk era sekarang, apakah memang sepak bola ini juga termasuk alat politis juga, Pak Rojil? Di era setelah kemerdekaan, Indonesia ini kan negara yang baru lahir ya, terutama setelah Perang Dunia Kedua usai. Ketika Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai negara merdeka tahun 45, maka saat itu tidak lagi perjuangan fisik, ada yang mengatakan seperti itu, tetapi juga melakukan sebuah diplomasi. Selain itu, Indonesia di berita internasional luar biasa pemberitaannya. Berita internasional menyampaikan bahwasanya Indonesia bisa menahan timnas Rusia yang saat itu tim besar. Saat itu Eropa itu bukan di Eropa Tengah atau Eropa Barat kekuatan sepak bolanya, tetapi kekuatan sepak bola saat itu adalah di Eropa Timur. Indonesia bisa menahan itu, beritanya luar biasa, dan orang kemudian melihat Indonesia melalui sepak bola. Kemudian ada sepak bola yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk menggelar Indonesia di dunia internasional dengan melakukan pertandingan persahabatan. Mereka tur Eropa Timur. Dari mulai Jerman, kemudian ke Yugoslavia sampai Rusia, dan di situ disambut luar biasa. Dielulukan, bahkan di Rusia ditonton oleh 100.000 penonton, dan di situ ada baliho besar Soekarno, kebesaran Indonesia yang kemudian dikenal oleh dunia Barat melalui diplomasi ringan ya. Bagaimana sepak bola itu menjadi bagian penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Oke, baik Pak Rojil. Selanjutnya, ini ada hubungannya tidak liga domestik dengan membangun timnas yang kuat? Tentu saja liga domestik harus diperkuat untuk sejalan linear dengan tim nasionalnya. Kita tahu tim nasional yang kuat itu juga berawal dari liga domestiknya yang kuat. Oleh karena itu, kalau kita lihat saat ini timnas Indonesia mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dengan program naturalisasi. Akan tetapi, kalau kita cermati, sampai kapan kita mengandalkan naturalisasi? Hal yang tepat, naturalisasi tetap berjalan, liga domestik diperkuat. Karena liga domestik itu ke depan yang akan melanjutkan untuk pembibitan sepak bola mulai dari kelompok usia sampai senior. Oleh karena itu, kompetisi yang sehat, kompetisi yang kuat, ini akan menjadi fondasi yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Kalau kita lihat di sini pemain-pemain naturalisasi dengan permainan bola mereka, dengan teknik dasar yang sudah matang, itu menjadi fondasi yang bagus dalam proses pembentukan tim. Baik secara teknis maupun secara taktis dan kemampuan kapasitas intelektual berpikir seorang pemain bola. Karena sepak bola tidak hanya urusan mendang bola, tidak hanya urusan menangkap bola bagi kiper, tetapi bagaimana taktik strategi dijalankan dengan pemahaman dan kecerdasan intelektual. Oleh karena itu, PR besar bagi sepak bola Indonesia adalah menggelar
pertandingan liga secara konsisten, secara baik, kontinu mulai dari kelompok usia sampai level senior. Kita kekurangan pemain-pemain yang memiliki kapasitas yang mumpuni di liga domestik. PSSI harus menguatkan liga domestik untuk sustainability timnas di masa yang akan datang. Jadi kombinasi antara naturalisasi dan penguatan liga domestik harus dilakukan. Yang pertama, liga domestik ini harus sehat klub-klubnya. Mereka harus profesional. Bukan namanya profesional tetapi dijalankan secara tidak profesional. Nah, ini hanya sekedar nama saja, tapi benar-benar dilakukan secara profesional. Bagaimana akademi dibangun atau klub internal itu menjadi wadah bagi pengembangan kelompok usia untuk mencari bibit-bibit di klub mereka masing-masing. Kita seringkali melihat ada klub yang tidak memiliki akademi, tidak memiliki kompetisi internal, yang mana mereka hanya membeli pemain jadi. Ini PR karena setiap klub harus bisa memenuhi standar itu. Kemudian liga domestik yang baik, klubnya juga sehat, harus diterapkan financial fair play. Yang mana pemasukan ya neraca keuangannya itu sehat. Sehingga klub itu bisa bertahan ke depan dan sustain. Peningkatan liga yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadwalnya harus bagus, tidak bertabrakan dengan tim nasionalnya. Seringkali yang terjadi di Indonesia adalah liga jalan, timnas juga bermain. Ini kan nggak masuk akal. Kalau kita lihat di sepak bola Eropa yang maju atau di negara Amerika Latin, kompetisi libur ketika timnas mereka bermain. Di Indonesia seringkali timnas bermain, kompetisi jalan. Jadi akhirnya berebut pemain siapa yang kemudian bermain di klubnya, apakah dilepas ke tim nasional. Nah, penjadwalan itu harus dilakukan dengan baik. Masa jadwal aja nggak bisa? Ini kan malu sebenarnya, harusnya menyusun jadwal seringkali bertabrakan. Harus konsisten, sehingga jadwal internasional dengan liga domestik berjalan seiring, itu juga untuk menguatkan bagaimana liga domestik berjalan dengan baik yang nantinya bisa memberikan sumbangsi yang sangat signifikan bagi peningkatan tim nasional Indonesia. Tadi sudah membahas tentang bagaimana sejarahnya, kemudian juga bagaimana prestasi dari sepak bola Indonesia itu sendiri. Nah, ini bagaimana peran supporter, Pak Rojim? Supporter menjadi salah satu bagian penting dalam proses sepak bola ya. Kalau kita lihat dulu di era kolonial, supporter ini tidak hanya mendukung, tetapi juga mensupport dalam konteks perjuangan politik tentang Indonesia. Di tahun setelah Indonesia merdeka, supporter ini kemudian mereka mendukung klub masing-masing ya. Ada dua hal, supporter sebagai pendukung klub yang ada di daerah masing-masing dan juga tim nasional Indonesia. Supporter di Indonesia saya rasa semakin hari semakin baik, terutama di era saat ini. Kita sudah harus, ya, supporter harus sadar bahwasanya sepak bola adalah rivalitas 90 menit. Setelah itu semuanya menjadi teman bersama. Dan supporter ini harus bisa memberikan dukungan terhadap tim nasional dan juga klub mereka masing-masing yang ada di daerah. Supporter ini kan tidak bisa dipisahkan dari sepak bola karena kalau nggak ada supporter itu ibaratnya sayur tanpa garam. Jadi ketika supporter itu bisa menjadi bagian penting, mereka menjadi supporting system dalam industri sepak bola,
untuk tiketing dan merchandise. Supporter juga saat ini sudah dewasa untuk bisa menahan diri, dan kami juga berharap para pengamat, akademisi untuk perbaikan-perbaikan supporter yang lebih baik lagi, mendukung dengan penuh tanggung jawab, mendukung dengan penuh martabat, sehingga pertandingan sepak bola bisa dinikmati bersama-sama selama 90 menit. Ketika perubahan itu terjadi, maka sepak bola bisa dilihat bersama keluarga, menjadi hiburan yang benar-benar bisa menghibur. Oke, baik. Pak Rojil, apabila ada pernyataan bahwa sepak bola itu sama dengan nasionalisme, supporter sama dengan cinta tanah air, apakah Pak Rojil setuju dengan hal itu? Nasionalisme dalam sepak bola ini menjadi bagian penting dalam proses perjalanan sejarah sepak bola itu sendiri. Kita tahu bahwasanya nasionalisme itu bisa masuk ke semua lini. Nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air, kemudian spirit itu dilakukan oleh semua anggotanya untuk mencintai. Spiritnya tidak bisa sendiri-sendiri. Ada kolektivitas dalam sebuah konsep nasionalisme. Sama halnya dengan sepak bola, tidak bisa dimainkan sendirian, tetapi dimainkan secara kolektif oleh para pemainnya. Bahwasanya sepak bola dan nasionalisme bisa berjalan seiring. Kita tahu bahwasanya ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya atau national anthem dari setiap negara dinyanyikan, maka disitulah muncul rasa cinta mereka terhadap tanah air melalui sepak bola. Oleh karena itu, nasionalisme dan sepak bola ini menjadi bagian penting bagaimana budaya populer itu bisa dimasukkan nilai-nilai politis dalam konteks nasionalisme itu sendiri, sehingga orang kemudian menjadi cinta terhadap negaranya. Kalau kita lihat dalam proses perjalanan panjang di negara Indonesia, seringkali kita diaduk-aduk emosi kita dalam perhelatan politik, perhelatan pilpres, pileg, pilkada, dan situasi menjadi panas. Tetapi ketika tim nasional bermain, maka itu yang kemudian bisa membasuh dari konflik-konflik, ketegangan-ketegangan untuk bisa bersama-sama mendukung timnas Indonesia. Oleh karena itu, nasionalisme dan sepak bola bisa berjalan seiring untuk memunculkan rasa bangga, rasa cinta terhadap tanah air. Karena nasionalisme itu juga bisa diwujudkan dalam wujud yang nyata, yaitu prestasi-prestasi olahraga yang diraih oleh para atlet-atletnya, yang itu bisa membuat kebanggaan bagi seluruh supporter. Kalau kita lihat di bulu tangkis berprestasi, ya kita juga ikut bangga. Kemarin tim nasional Indonesia memecahkan rekor di Piala Asia Senior, kemudian kelompok usia U23 bisa sampai semifinal. Ini sebuah hal yang positif untuk meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Dan semoga kedepannya tim nasional Indonesia semakin berjaya, dan itu bisa mempersatukan bangsa Indonesia melalui wujud budaya populer yang bernama sepak bola. Tantangan terbesar dari sepak bola Indonesia itu sekarang apa, Pak Rojil? Tantangan terbesar dari sepak bola Indonesia adalah konsistensi dalam pembinaan, pembibitan, dan bagaimana liga domestik bisa berjalan dengan baik. Apabila itu bisa diatasi, profesionalisme liga, baik penyelenggaraan pertandingan, wasit yang profesional dan kuat, sepak bola tidak bisa diatur oleh kekuatan lain selain permainan, tidak ada match fixing, tidak ada kekerasan di dalam sepak bola. Saya rasa sepak bola Indonesia akan semakin baik.
tantangan itu bukan berarti menjadi hambatan, tetapi saya rasa kedepannya optimis bahwasanya proses-proses perbaikan itu bisa dilakukan. Sehingga sepak bola menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semuanya, bangsa Indonesia. Oke, baik Pak Rojil. Tips untuk mahasiswa pendidikan sejarah apabila mau mengambil skripsi tentang sepak bola. Kajian olahraga, terutama sepak bola ini menjadi hal yang semakin ramai sebenarnya. Dulu di era kami memulai membuat penelitian sejarah yang berkaitan dengan tema olahraga, kami mengalami banyak kesulitan terkait dengan sumber, terkait dengan literatur. Akan tetapi saat ini bagi teman-teman pendidikan sejarah atau ilmu sejarah yang ingin menggeluti sejarah olahraga, sudah banyak literatur yang ditulis oleh sejarawan, baik itu dari skripsi yang kemudian menjadi buku ataupun penelitian serta tulisan artikel jurnal. Ada dua hal yang penting mengutip Kunto Wijoyo, bahwasanya untuk menyusun penelitian atau skripsi yang baik ada kedekatan emosional. Pendekatan emosional adalah passion kita. Meskipun sifatnya subjektif, tetapi ketika kita memiliki passion, maka kita akan memiliki semangat untuk menyelesaikan dengan baik. Pendekatan intelektual, ya kita harus banyak membaca literatur tentang sepak bola, peraturan tentang sepak bola, mengikuti perkembangan sepak bola dari dulu hingga saat ini, sehingga keduanya bisa kita kolaborasikan dan bisa menghasilkan sebuah penelitian yang bagus. Secara emosional kita bisa mengerjakan itu dengan penuh gairah dan semangat, diimbangi dengan kemampuan kapasitas intelektual akademis, penelitian-penelitian, skripsi-skripsi tentang sejarah olahraga dan sepak bola, saya rasa kedepannya akan semakin kuat dan menjadi sebuah alternatif yang bisa dipilih oleh mahasiswa pendidikan maupun ilmu sejarah. Pesan dan harapan Pak Rojil untuk konco histori di rumah yang pecinta sepak bola. Tetap dukung untuk perbaikan sepak bola di Indonesia dan terus support Indonesia dalam mewujudkan prestasi sepak bola hingga lolos ke Piala Dunia. Sepak bola mengajarkan kita kerjasama dan kekompakan tim. Sepak bola adalah permainan yang hebat dengan keragaman gaya dan gairah. Salam olahraga, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam orasi.